Halo teman-teman semua, jumpa lagi podcast kita bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus Pak Oke, hari ini Pak? selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia ini Mas. Oke, luar biasa ya. IWPI satu-satunya teman-teman ya, satu-satunya lembaga di Indonesia ini yang betul-betul membela masyarakat sampai ke polisi, sampai ke pengadilan, sampai ke Kementerian Keuangan, sampai ke mana-mana ya. Nah, kali ini eh, IWPI pengen kita semua ini mengenal nih hakim-hakim di pengadilan pajak nih ya, supaya tidak salah orang, supaya kita tahu siapa mereka ini ya. Selama ini kan tertutup tuh, mereka itu siapa entah Ya, berantah kita nggak jelas, nggak kenal. Nah, bagaimana nih IWPI, Pak? ya, terima kasih Mas Awan. Nanti sambil saya ini Mas bukakan surat ini, kalau Mas Awan ada daftar ini Mas ya, daftar majelis hakim ada Mas, filenya Mas. Nah, Daftar Majelis Hakim. di pengadilan pajak itu Mas. Jadi kita kali ini IWP akan meminta CV masing-masing hakim di pengadilan pajak Mas, kurikulum vitae Mas Awan. Hmm, ada, saya ada daftar Oke, semua bentar hakim. Mas, ini saya dulu, saya bacakan dulu. Nah, ini Mas. Hmm. Oke, ini adalah jadi kita mengirim PPIDEN ya, permintaan informasi dan dokumen kepada Sekretariat Pengadilan Pajak, tapi melaluinya itu melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Mas Awan, karena nanti dari mereka yang akan menginformasikan ke bawahnya, Mas Awan. Karena kan Hmm. pengadilan pajak masih di bawah Kementerian Keuangan, Mas. Jadi ini Oke, kita tanya terkait lembaga yudikatif, tapi di lembaga eksekutif, Mas. Ya, inilah oke, carut marutnya sistem ketatanegaraan Indonesia itu, Mas Awan. Jadi oke. ini Mas ya, saya dari Rintu Setiawan selaku wakil dari IWPI, alamat Grand Selipi, pekerjaan wira swasta, email, nomor induk. Nah ini Mas, kalau kita sebagai rakyat Mas, tanya apapun kita tidak banyak Mas, nomor KTP dan lain-lain. Kalau mereka pejabat ini hanya tanda pengenal Mas. Nah itu ini pemirsa pajak smart ya, nanti lain kali kalau ketemu sebenarnya gini Mas, rakyat itu pemilik kedaulatan Mas Awan. Hmm. Seharusnya gini Mas, misalkan Mas Awan ini Mas ya, misalkan kemana Mas, ke bandara atau ke stasiun Mas Awan ya, ada Hmm. orang berpakaian polisi. Itu sebenarnya Mas ya, kalau negara yang bentuk republik yang sesungguhan Mas, kalau kedaulatan ada di tangan rakyat, Mas Awan langsung bisa aja, Pak, Bapak polisi ya? Ya, kenapa? Bapak, ya, saya nama saya Fungsiawan, Pak ya. Saya ingin ngecek legal standing Bapak sebagai polisi. Nah, minta kartu anggotanya polisi sama KTP-nya itu boleh, Mas, karena mereka itu pelayan Ya. rakyat, Mas. Karena kita Hmm. bosnya, Mas Awan. Seharusnya seperti itu, Mas. Hmm. Nanti ke depan negara kita mudah-mudahan nggak dalam waktu lama ini akan seperti itulah, Mas. Seperti yang Oke, jadi rakyat akan sebagai bosnya, Mas. Nah, ini oke. permintaan kami adalah sehubungan dengan hak warga negara atas informasi publik sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh salinan atau akses informasi berupa kurikulum vitae Hmm. atau CV seluruh hakim yang sedang menjabat di lingkungan Pengadilan Pajak Republik Indonesia. Hmm. Nah, nanti di sini kan kita juga bisa Mas minta KTP-nya, alamatnya itu Hmm. loh Mas. Hmm. Nah, seperti itu Mas. Itu kami kirim 25 Juni Mas ya. Nah, Hmm. kenapa Mas Awan kita mengirim surat ini? Karena kemarin kan rame terkait RPMK Mas Awan. Nah, Hmm. pembatasan menjadi syarat kuasa hukum di pengadilan pajak harus disamakan dengan brevet A dan B Mas. Nanti ada klasifikasinya juga Mas. Yang Hmm. bisa mendampingin, kasarannya yang bisa mendampingin wajib pajak di dalam pengadilan pajak juga grade-nya harus melihat grade-nya dia Mas. Menjadi Hmm. konsultan itu tadi Mas Awan. Hmm. Nah, ini yang kita tanyakan kompetensi hakimnya apakah sudah disetarakan juga Mas Awan? Untuk misalkan untuk memimpin perkara di yang perusahaan besar atau menengah atau kecil lah ini kan kita harus tahu Mas. Nah, yang kita ketahui Mas Awan, lucunya Mas di pengadilan pajak ini tidak seluruh Hmm. hakim bergelar sarjana hukum Mas Awan. Hmm. Lah kita mau minta CV-nya itu Mas, kurikulum vitae-nya lengkap dengan KTP-nya dan ini. Jadi apa Mas? Kita sebagai publik bisa mengawasi. Nanti kalau ada hakim yang main-main saat memimpin perkara di pengadilan pajak bisa langsung kita gugat pribadinya Mas. Kalau sekarang ini Mas ya, Hmm. mohon maaf kasus kami Mas ya, kita gugat
Majelis 3A Mas ya, Junedi Eko Widodo, itu mereka nggak berani sendiri Mas, mereka menarik-narik institusinya Mas. Hmm. Jadi saat menanggapi gugatan pun mereka tuh langsung kopnya Sekretariat Pengadilan Pajak Mas Awan. Padahal saya tanya, apakah ada kewenangan menghilangkan alat bukti saat membuat Hmm. putusan? Itu Hmm. kan tidak ada Mas sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak Mas Awan. Coba ini Hmm. Mas Awan kalau ada data 20 ini Mas. 20 majelis Mas ya. 20 Hmm. majelis Ini tapi kan ada AB Mas, berarti 40 majelis Mas ya. betul 40 majelis. Coba ini kita lihat mulai awal Mas. Nah, itu yang SH berapa itu Mas? Nah itu aja kan bukan bukan SH Mas yang pertama Mas. Satu Hmm. A. Heeh. Ya. Heeh. Lah, kalau bukan SH, ini bukan apa-apa Mas Awan. Hukum acara di pengadilan pajak Mas. Oh, hukum acara saat proses pengadilan ini kadang dilewati Mas Awan. Paling kentara Mas ya, paling sering saya temui adalah tidak Hmm. membacakan ketetapan ketua pengadilan pajak terkait legal standing siapa yang memutus perkara yang disidangkan. Hmm. Nah, tidak menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Hmm. Ada juga yang ini Mas, yang ini kan sidangnya kan kebanyakan sekarang di pengadilan pajak kan online Mas Hmm. ya, Hmm. e-test code. Nah itu ada Hmm. yang hakim punya ini Mas pandangan sendiri bahwa seluruh tim apa Mas ya hanya boleh satu akun masuknya Mas. Nah, Hmm. misalkan tim tim tergugat dan tim penggugat harus duduknya bersamaan. Ini kan lucu Mas. Hmm. Ya, banyak Mas ya yang nggak SH Mas. Banyak, banyak sekali. Nah, lah ini terus gimana Mas? Lah ini kok kuasa wajib pajak malah dibatasin. Si hakimnya sendiri tidak ada pembatasan itu loh. Hmm. Jadi nanti kalau kita dapat data tadi, kita langsung bersurat bahwa ini harus diklasifikasikan bahwa kasus-kasus yang lah kan kadang ada kasus yang ternyata Mas ya di pengadilan pajak Mas ya nilai yang misalkan Mas ya mohon maaf Mas, cuma 1 juta rupiah sama kasus yang miliaran bahkan triliunan itu hakimnya juga sama Mas. Hmm. Nah itu apakah punya kompetensi hakimnya itu loh, Mas. Terus Hmm. yang saya lihat Mas di pengadilan pajak ini kan ada di pasal berapa itu Mas ya kan hakim ini Mas ya menentukan apa yang wajib dibuktikan. Kenyataannya hakimnya Hmm. itu pasif Mas. Itu tidak Hmm. sesuai Mas dengan undang-undang pengadilan pajak. Hmm. Ada Mas mungkin hakim menentukan apa yang harus ini Mas. Kalau ada undang-undang pengadilan pajak bisa dibuka Mas. Undang-undang pengadilan pajak. Itu Undang-Undang Pengadilan Pajak. hakim itu menentukan apa yang harus dibuktikan. Jadi hakim itu harusnya aktif Mas. Nah, aku mau membuktikan ini, coba bener nggak ini? Bener nggak ini? Lah ini enggak Mas. Kita yang perang sendiri. Kadang itu kita sebagai wajib-wajib perang sendiri sama tim tergugat. Hakimnya santai-santai aja Mas. Hakim menentukan tuh Mas. Coba searching Mas. Hakim menentukan. Hmm. Ini Mas. Betul Mas, pasal 76 Hmm. Mas ya. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan. Beban pembuktian beserta penilaian pembuktian untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 alat bukti Mas. Oke. Jadi misalkan ada posita Mas ya. Posita kan keadaannya A, terus petitumnya B misalkan. Nah itu positanya harus digali Mas. Hmm. Penggugat, ini. Benar ya alat buktimu cuma ini saja. Ada alat bukti lain? Misalkan gini Mas, misalkan Hmm. saya majelisnya. Nah, ini Mas Pengisiawan Hmm. penggugat. Mas Pengisiawan Hmm. mengajukan ini. Ini alat buktinya sementara ini masih satu. Ini Hmm. cukup ini aja atau mau nambah alat bukti? Nah, gitu Mas. Hmm. Kalau nambah alat bukti, kapan kira-kira ya? Segera disampaikan. Tergugat, ada Hmm. alat bukti lain? Nah, kan gitu Mas. Hmm. Hmm. Kadang itu kita penggugat sudah membuktikan punya 3 alat bukti, 1 posita, 1 petitum, kalah dengan mereka Mas yang cuma sidangnya santai-santai aja Mas. Jadi ini juga seharusnya Mas kalau melihat frasa pasal 76 ini seluruh hakim pengadilan pajak ini batal Mas, secara moral batal Mas. Oke, secara Hmm. hukum Anda punya kewenangan gini. Kita juga Hmm. nggak tahu Mas, mereka tiba-tiba muncul aja jadi hakim pengadilan pajak tanpa kita tahu seleksinya sebagai warga masyarakat. Cuman secara Hmm. moral Anda ini sudah runtuh moralnya Mas Awa. Karena Hmm. tidak tahu kerjanya kan harusnya benar nggak Mas? Kalau saya Hmm. hakimnya, Mas Kurniawan mau Hmm. menggugat ini, alat buktinya yang ada di dalam gugatan masih satu loh Mas. Hmm. Nah, Mas Kurniawan harus bisa menambah alat bukti lagi. Satu Hmm. atau 2 Mas. Biar hakim, saya sebagai majelis hakim memutuskan ini dengan cermat. Loh. Karena kalau Hmm. tidak, nanti akan gunakan kewenangan saya. Yaitu ini alat bukti yang kelima, pengetahuan majelis Hmm. gitu loh Mas. Cuman kan Hmm. sebelum saya menggunakan alat bukti ini, saya harus mengasih keleluasaan ini para pihak mengajukan alat bukti Hmm. gitu loh Mas.
Nah, Hmm. sebenarnya kan paling gampang kan karena ini yang ini kan perkaranya kan yang tergugatnya cuma Dirjen Pajak, Mas ya. Paling gampang ya Hmm. tinggal minta penggugat aja. Penggugat kalau sudah sanggup menghadirkan alat bukti lain, saya tunggu. Nah, kalau Hmm. alat bukti yang surat ini sudah tidak ada sengketa ini, sama-sama mengakui. Penggugat juga Hmm. mengakui, apa tergugat juga mengakui. Hmm. Ini berandai-andai, Mas ya. Jadi tinggal penggugat silakan cari alat bukti lain biar saya bisa memutuskan ini dengan lebih cepat. Hmm. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan ya pengadilan pajak bersedia memberikan CV dari seluruh hakim pengadilan pajak. Kalau tidak bersedia maka akan masuk ke sengketa Komisi Informasi ya, dan mereka harus Betul, Mas. memberikan dasar hukum. Terutama juga Kenapa? ini, Mas. SH-nya ini kapan, Mas? Jangan-jangan nanti setelah jadi hakim baru belajar SH, Mas. Ini lucu lagi, Mas, nanti, Mas. Betul, betul, betul. Wah, Oke. ini orang lain, Mas, apa ya, kuasa hukum wajib pajak yang justru membela wajib pajak dibatas-batasin, lah hakimnya sendiri. Hmm. Iya. Oke, Pak. Siap. Kita nantikan, Pak ya. Kalau CV sudah keluar, CV-nya kita akan publish supaya semua orang tahu ya siapa hakim di pengadilan pajak, siapa-siapa Oke, saja, Mas. dan apa kualifikasi mereka. Terima Oke, kasih, Mas Pak Awan. Linto. Kita jumpa lagi, Pak, di podcast berikutnya, Oke, Pak. sama-sama, Mas.